Pernyataan Pak Bupati kontradiktif dengan pernyataan Ketua Pasopati yang ada di Kabupaten Pati. Saya kira teman itu yang dapat kami sampaikan dengan mengucap alhamdulillah rapat kami skorsing. Terima kasih teman-teman kepala desa yang sudah hadir, bisa meninggalkan tempat. Teman-teman, kita lanjut ke perangkat desa. Dua perangkat desa yang sudah kita undang sudah hadir. Perangkat desa yang satu dari Kecamatan Gunungkal, yang satu Kecamatan Pati Kota. Bisa dibawa masuk. Saudara bisa kita lanjut karena mengingat waktu. Izin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, skorsing kami cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota pansus, yang saya hormati Bapak perangkat desa yang hadir. Dalam hal ini ada dua perangkat desa yang kami undang. Untuk sementara ini ada perangkat desa dari Gunungkal, Kecamatan Gunungkal dan Kecamatan Pati Kota. Betul ya Pak? Siap. Sebelum kami membahas tentang apa yang menjadi pembahasan topik pada hari ini, mohon diperkenalkan diri, nama, alamat dan jabatan dari perangkat desa, dan sudah berapa lama panjenengan jadi perangkat desa di bagian apa? Monggo dari yang Gunungkal dulu baru ke Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyadi, dipanggil keren Cuk Suyadi. Saya menjabat sebagai pemerintah desa, perangkat desa resmi kasih pemerintahan, kemudian PLT Samurai tahun 2006, PLT Sedes tahun 2006 sampai 2025. Alamat Desa Sibulunut, Kecamatan Gunungkal. Lanjut Pak. Contoh ya, Pak Media, Mas Media, jangan sampai terbalik ya. Antara L dengan T, jembul punut. Oke, lanjut. Yang satunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Ahsan, NOORACHSAN. Alamat Desa Sukoharjo, RT 5 RW 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Untuk di desa saya sebagai perangkat lainnya Pak. Di jabatan saya itu adalah perangkat lainnya. Perangkat desa lainnya. Oke. Ya. Ya cukup Pak. Coba ya. Baik. Pak Cuk dulu. Pak Cuk, kami mendapat video. Oh, Pak Cuk ternyata diundang inspektorat, dikasih sodoran untuk surat pengunduran diri dari Kades. Bener nggak pernyataan ini? Bapak apa sih Pak Cuk? Kok sampai segitunya inspektor manggil jenengan? Atau jenengan punya masalah korupsi, apa asusila, atau bagaimana? Silakan diceritakan di sini. Terima kasih. Awalnya di tanggal 15 Mei tahun 2025
bersama rekan-rekan satu kantor, satu tim memberikan SPPT atau SPPT PPB P2 tahun 2025. Kemudian buku DAKP yang pertama yang saya buka awalnya, jadi saya waktu mungkin 5 menit. Kemudian disitu ada kejanggalan. Kenapa kenaikan di tahun 2025 PPB ini mengalami naik yang sangat signifikan? Pada awalnya di PPB 2024 itu hanya 32 sekian, tapi kemudian tahun 2025 menjadi 139 juta, hampir 140 juta. Kaget saya. Kemudian saya tidur ada yang 6 juta. Bisa Jember ini salah satu contoh yang telah kami teliti awalnya pada 14 itu. Di Jember itu daerah yang sangat berhubungan, desa berdesaan maklum. Itu tanah bentok, tanah milik perorangan berbentok. Itu sekitar 6 juta. Padahal penghasilannya saja 1 tahun tidak mencapai 6 juta. Padahal itu Kamis. Kemudian ketika ada, saya juga ketua tadi di desa saya, kemudian saya sosialisasi kepada masyarakat jamaah ahli bahwasanya kenaikan PPB ini banyak yang tidak masuk akal. Intinya gitu, ada yang 1000%, ada yang 2000%. Itu sudah kami olah dan saya blok sampai dengan apa itu. Kemudian saudara saya waktu itu mau melakukan umroh juga cukup banyak bahwasanya PPB ini mengalami kenaikan. Jangan kaget. Nah, setelah saya karena jiwa saya adalah aktivis, mungkin pertama kali perangkat desa di Kabupaten Pati ini yang memperjuangkan masyarakat atau rakyat. Kalau teman-teman perangkat yang kemarin yang dulu memperjuangkan dirinya sendiri, saya harus, karena ini termasuk nurani aktivis, saya harus berani kemana saya harus menulis. Kemudian saya tulis di WA Group, dan di situ mohon maaf Pak Joni juga ada, mungkin Mas Ganggang juga ada, dan dewan-dewan yang lain juga ada LSM, ada media, ada Pak mantan Bupati, dan Pak Kodim, Pak Polres, yang namanya WAG itu namanya Noto Projo. Tulisannya apa? Saya cuma beberapa kata. PBB P2 Kabupaten Pati mengalami kenaikan 750%. Rakyat menjerit payah payah. Pada pagi harinya saya dipanggil oleh camat. Pagi harinya hari Jumat itu saya dipanggil suruh mengajar karena ada pengunduran waktu, kemudian mundur waktunya besok saja Bu. Saya juga dengan Bapak Camat, habis itu teman saya dialog. Kemudian hari Jumat itu tidak dipanggil camat, tetapi dipanggil inspektorat dengan nomor panggilan 700 0292 tahun 2020. Nah ini dengan dasar undangan ya, klarifikasi. Di situ saya kaget, apa permasalahan saya? Apa saya mencuri uang? Bisa ternyata di situ ada statement saya yang ada di WA. Kemudian saya dipanggil, intinya suruh untuk menyambut
kemudian membuat pernyataan mohon maaf karena waktu itu saya tergesa-gesa, di samping saya juga anggota Tripati ini ya, anggota PPD Merah Putih, saya sebagai Ketua Umum DPP PPD Merah Putih. Kemudian waktu itu mau ke Pekalongan jam 17, harus di Pekalongan, maka sampai jam waktu itu sampai jam 16,12 menit, mulai jam 2 tepat hari Jumat itu tanggal 19 hari panggil itu sampai jam 16,12 menit. Kemudian saya dekat-dekat untuk mencabut yang namanya pernyataan yang kedua, tak hapus, suruh nyabut, akhirnya tak hapus. Kemudian yang kedua, saya masih juga tidak sependapat dengan kebijakan Bupati atau bahkan Pergub yang menyatakan kenaikan 250. Kemudian timbul saya dapat undangan yang mewakili perangkat desa tanggal 19 Juli, harinya hari Sabtu, itu saya diundang oleh teman-teman aliansi untuk menyatakan pendapat tentang kenaikan PBB. Kemudian saya tetap berargumentasi di situ bahwasanya yang pertama, karena saya telah dipanggil melalui instansi yang terkait, kemudian saya tetap menyatakan bahwasanya Bupati Pati arogan. Karena apa? Setiap yang ada kebijakan yang pro rakyat, kemudian yang tidak setuju, saya selaku aparatur kepala desa kemudian dipanggil. Itu yang namanya arogan, saya diintimidasi. Kemudian yang kedua, saya menyatakan juga tidak setuju kenaikan 250 di tempatnya di Perko. Kemudian kami mengambil sikap karena arogannya Bupati Pati waktu itu. Jangan 5.000, 50.000. Saya kemudian yang terakhir, saya juga ingin mendampingi, bukan mengikuti ya, mendampingi ketika nanti ada masalah.